Ya, baik. Sekarang saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari dalam metode penelitian. Ya, saya besarkan. Pertama, kita akan belajar mengenai pengenalan terhadap penelitian yang tadi yang akan saya sampaikan. Kedua, pendekatan saintifik dan pendekatan alternatif dalam penelitian. Ketiga, mendefinisikan dan menemukan permasalahan penelitian. Keempat, bagaimana melakukan literatur review atau tinjauan pustaka. Kelima, bagaimana melakukan teori dan sekaligus membuat hipotesis. Baru keenam, membuat desain penelitian. Ketujuh, melakukan ANOVA, analisis of varian. Keempat, melakukan ke-8 observasi. Ke-9 kuesioner. Ke-10 eksperimental. Baru mengukur variabel. Selanjutnya mengukur skala, reliabilitas dan validitas variabel. Selanjutnya sampling, baru kuantitatif, analisis data kuantitatif. Selanjutnya hipotesis, dan terakhir kita belajar kualitatif data analisis. Ya, itulah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Ya, baik, kita bertemu lagi ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pertemuan awal mengenai metode penelitian ini. Nah, kita lihat apa itu metode penelitian. Di sini ada dijabarkan, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dari definisi ini bisa kita lihat ada kata kunci, 4 kata kunci dalam metode penelitian. Pertama, cara ilmiah. Kedua, data. Ketiga, tujuan. Keempat, kegunaan. Cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Sekarang kita lihat apa itu cara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional? Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati, mengetahui, dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Ada di sini dalam kurung, bedakan antara cara tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator atau tahanan melarikan diri melalui paranormal, ya. Selanjutnya, pengertian sistematis. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, jadi kita sudah lihat pertama pengertian dari apa itu cara ilmiah. Jadi cara ilmiah itu ada 3, rasional, empiris, dan sistematis. Nah, kita masuk sekarang yang kedua dari metode penelitian. Apa yang disebut dengan data? Data, ya, data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris
atau data yang teramati yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid. Valid artinya memiliki derajat ketepatan yang antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Ya, valid. Nah, yang selanjutnya ada reliabilitas dan objektivitas. Nah, apa itu reliabilitas? Yaitu derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Nah, misalnya pada hari pertama wawancara sumber data jumlah karyawan ada 1.000 orang, maka besok atau lusa sumber data tersebut harus ditanya, akan tetap mengatakan jumlah karyawan berdemonstrasi 1.000 orang. Jadi dia tetap sama jawabannya, ya, konsisten. Data yang reliable belum tentu valid. Ya. Jadi data yang reliable belum tentu valid. Nah, jadi kalau reliable, kalau sederhana kita katakan, ya, valid itu sama dengan tepat. Nah, ya, kalau reliable itu sama dengan konsisten, ya. Nah, kita ketahui di situ, ya, validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai data itu adanya penelitian itu ada 3 macam, ya. Tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan. Ada penelitian yang bersifat penemuan, ada yang bersifat pembuktian, ada yang bersifat pengembangan. Mari kita lihat, ya. Jadi penemuan tentu ada yang baru ditemukannya. Pembuktian tentu ada yang lama perlu dibuktikan. Pengembangan ada yang lama dan dikembangkan ke yang baru. Ya, sekarang kita lihat sebenarnya apa itu penelitiannya. Penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Berasal dari 2 kata re dan search. Nah, kita lihat. Re artinya lagi, search mencari. Jadi mencari lagi dan lagi berarti melakukan pencarian secara berulang-ulang hingga menemukan jawaban. Itulah arti penelitian, ya. Jadi cuman tidak hanya dengan dia membutuhkan dalam hal mencari tersebut ada hal yang diperlukan supaya dia dikatakan penelitian. Apa itu? Ya, tadi ini ada di sini cara ilmiah, ada data, ada tujuan, dan ada kegunaan. Nah, itulah dia. Nah, kita lagi masuk, ya, kita lagi. Nah, dalam mencapai tujuan atau penelitian itu ada 3 tadi. 1, dia bersifat untuk menemukan yang baru. 2, bersifat untuk membuktikan yang sudah ada apakah benar seperti itu, ya. Ya, dan yang 3 bersifat mengembangkan penemuan. Oke. Nah, penelitian yang bersifat penemuan, ya, biasanya ini menemukan cara yang paling efektif atau menemukan suatu benda yang baru kalau dia di IPA, ya. Oke. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat
kealamiahan objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode, dan klasifikasinya, maka ada dua penelitian, yaitu penelitian dasar basic research dan penelitian terapan atau applied research, ya, dan penelitian pengembangan research and development. Jadi metode penelitian itu dikembangkan, dibagi jadi tiga, ya, basic, applied, research. Nah, ini nggak usah kita baca, nanti saya bagi, bisa kalian baca sendiri, ya. Nah, kita lihat dulu apa arti penelitian dasar. Penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, berarti ini payah, ya. Kita harus membuat yang murni, yang baru, belum ada dikerjakan orang. Nah, sedangkan penelitian research and development, R&D atau penelitian pengembangan, merupakan metode penelitian untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam mau pendidikan, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Nah, berarti kalau dia penelitian terapan adalah berarti dia bukan hanya berdasarkan seperti basic research, ya. Basic research itu kan dia hanya mengatakan mengenai keilmuan yang murni, ya. Sedangkan terapan dia gabungkan antara di antara yang keilmuan dan juga prakteknya di lapangan bagaimana. Ini dia. Applied research bertujuan menemukan pengetahuan yang praktis. Ya. Berarti dia udah cerita untuk mempraktekkannya. Nah, kita lihat di sini ada skemanya. Ya, saya kecilkan supaya kelihatan. Oke, pertama, macam metode penelitian. Ada berdasarkan tujuan, ada berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Nah, kalau berdasarkan tujuan, satu, penelitian dasar atau basic research, kedua, penelitian pengembangan, ketiga, penelitian terapan, keempat, untuk kealamiahan tempatnya ada eksperimen, survei, naturalistik, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia yang tadi, yaitu mengenai dasar, pengembangan, dan aplikasi. Ya, ini dia. Yaitu kalau dasar ilmu baru, kalau RD pengembangan dan pengujian, applied itu menerapkan. Kita lanjut lagi, ya. Nah, di sini tadi berdasarkan tempat penelitiannya ada eksperimen, survei, naturalistik. Kalau eksperimen biasanya di lab, survei biasanya adalah tidak di lab, ya, di mana-mana bisa. Nah, sedangkan metode naturalistik yaitu tidak ada perlakuan khusus, ya, contoh mengamati kupu-kupu atau mengamati berapa lama bunga tumbuh setelah dilakukan stek atau dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat di sini lagi. Penelitian basic atau dasar biasanya menggunakan metode eksperimen kualitatif. Nah, ya. Penelitian basic itu metode eksperimen dan kualitatif.
Sedangkan penelitian aplikasi applied research menggunakan eksperimen dan survei. Dan penelitian R&D atau pengembangan berdasarkan survei kualitatif dan eksperimen. Sekarang kita lihat tadi ada kualitatif. Setiap ada kualitatif tentu lawannya adalah kuantitatif. Mari kita lihat. Apa sih pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif? Nah, sekarang metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode tradisional ya. Kuanti, kuali itu tradisional. Dan metode baru, metode positivistik dan metode post-positivistik, metode saintifik dan metode artistik, metode konfirmasi dan temuan, serta kuantitatif interpretif. Jadi ini semua hanyalah apa ya, kita katakan istilah ya. Itu hanya istilah-istilah, tetapi sampai sekarang orang masih tetap menganggap hanya dua ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Metode kuantitatif disebut tradisional karena sudah cukup lama digunakan. Ya, metode ini disebut sebagai metode positivistik. Berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah ilmu yang konkret atau empiris. Nah, metode kualitatif sering disebut metode baru karena belum lama. Disebut juga dengan metode post-positivistik karena berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Dan ada juga yang disebut dengan metode artistik. Nah, barangkali sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.